Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Judul renungan ini adalah Tenang Menghadapi Cobaan. Dalam Injil dikisahkan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus sebelumnya. Di sana diadakan perjamuan untuk Yesus. Pada perjamuan itu, Marta bertugas untuk melayani Yesus. Di sana juga hadir Lazarus, saudara Maria dan Marta. Ketika perjamuan itu berlangsung, Maria membawa minyak narwastu, yakni minyak yang sangat mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Aroma minyak itu pun memenuhi ruangan perjamuan itu. Menyaksikan itu, Yudas Iskariot, yang adalah salah satu murid Yesus, berkomentar, "Mengapa minyak itu tidak dijual saja dan hasil penjualannya diberikan kepada orang miskin?" Ternyata motivasi di balik perkataan Yudas itu bukanlah dilatar belakangi oleh kasih dan perhatian kepada orang miskin, tetapi karena kebiasaan Yudas yang korupsi. Karena tindakan tersebut, ia akan kehilangan miliknya. Menanggapi perkataan Yudas tersebut, Yesus mengatakan, "Biarlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Orang yang datang pada perayaan itu tidak memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Yudas Iskariot gagal melihat tindakan Maria. Niat Yudas adalah baik, yakni menolong orang miskin, tetapi kemarahan Yudas terhadap Maria menunjukkan bahwa ia tidak mengerti. Hal itu akan mengingatkan banyak orang tentang penderitaan Yesus. Yesus mengartikan tindakan Maria itu sebagai suatu antisipasi penghormatan terhadap jenazahnya. Bersesuaian dengan tindakan pralambang itu ialah penguburan Yesus yang sesungguhnya. Artinya, pengurapan itu tidak hanya sebagai persiapan kematian Yesus, tetapi juga merupakan pengurapan penguburan yang dilakukan Maria. Sebelum penderitaan dan wafat Yesus, Maria melakukan apa yang dapat dia lakukan kepada Yesus, yakni mengurapi kaki Yesus sebagai persiapan penguburan Yesus. Tidak satupun orang yang ikut dalam perjamuan itu, bahkan muridnya, melakukan apa-apa terhadap Yesus. Tetapi Maria tidak hanya mengolesi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, tetapi juga menyekanya dengan rambutnya. Ini adalah bentuk kerendahan hati dan iman Maria. Aroma minyak itu sama seperti aroma minyak penguburan di sekitar makam. Kehadiran Lazarus dalam kisah ini merupakan bukti yang sangat kuat dalam kaitannya dengan sabda Yesus yang menghidupkan. Dalam bacaan pertama, Yesaya menubuatkan kehadiran hamba Yahweh. Hamba Yahweh adalah orang yang tak bersalah, menderita dan mati atas silih dosa-dosa kaum Yehuda. Kendatipun bangsa Yehuda telah berdosa dan dihukum, mereka tetap umat Allah karena adanya hamba Yahweh. Allah atau Yahweh memilih hambanya dan mencurahkan rohnya agar hamba itu sanggup melaksanakan tugas misi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Identitas hamba Yahweh adalah orang pilihan Allah. Tugasnya adalah menyatakan hukum atau keadilan yang menjadi unsur mutlak dari kebenaran. Artinya, misi hamba Yahweh adalah membawa atau mengajarkan kebenaran kepada bangsa-bangsa tentang rencana penyelamatan Allah. Ia menjalankan misinya dengan tenang, lemah lembut, dan tidak agresif. Dalam menjalankan misinya, ia akan mengalami banyak kendala dan kesulitan besar yang menyusahkan. Normalnya, penderitaan itu akan mendorongnya untuk berteriak minta tolong. Namun semua dijalani dengan tenang karena ia yakin akan bantuan penuh dari Allah yang mengutusnya. Ia tidak akan mengeluh dan menangis dengan suara keras agar didengar dan dikasihi orang, meskipun ia sedang mengalami kesusahan besar. Hamba Yahweh ini sudah diumpamakan seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang hampir padam, tetapi tidak akan dipatahkan dan dipadamkan. Penderitaan tidak akan mematahkan asanya dan tidak memadamkan semangatnya untuk tetap setia melaksanakan tugas dan misi yang sedang diembannya sampai kebenaran dinyatakan ke seluruh dunia.
Kepada bangsa Israel, hamba Yahweh menjadi jaminan Allah akan pemenuhan janji-janji penyelamatannya. Dan kepada bangsa-bangsa asing yang belum mengenal Allah, hamba Yahweh menjadi pembawa terang. Seluruh tanda-tanda ini hendak menunjuk diri Yesus. Yesus akan menjadi tebusan dan silih atas dosa kita manusia. Kendatipun ia menderita, tetapi ia tidak pernah mengeluh, dan ia menjalankan seluruh karya penyelamatannya dengan teguh, taat, dan penuh iman. Dalam jalan salibnya, Yesus tidak mengeluh, dan ia malah menasihati orang-orang yang menangisi dia. Ia tak perlu dikasihani, tetapi mereka harus menunjukkan dalam hidup, bertahan dalam pergumulan hidup. Kendatipun sebentar lagi ia akan disalibkan, ia menjalani semuanya dengan tenang, tanpa mengeluh dan mengumbarnya kemana-mana. Jika kita di posisi Yesus, apakah yang akan kita lakukan? Biasanya, ketika saya mendengar ibu-ibu bercerita, mereka seringkali menceritakan pergumulan hidupnya. Mereka mencoba membuktikan bahwa hidup mereka lah yang paling tidak beruntung. Kita seringkali buta dengan rahmat Tuhan. Kita baru merasa diberkati kalau semua keinginan kita terpenuhi. Mari meniru hamba Yahweh. Walaupun menderita dan sebenarnya layak untuk mengeluh dan meminta tolong, ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk menjadi orang yang tegar karena ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Berbeda dari kita, bukan? Kita seringkali menganggap penderitaan kita lah yang paling besar di dunia ini. Kita sering merasa bahwa kitalah yang paling menderita dan tidak beruntung. Kita tidak sadar bahwa masih banyak di luar sana yang jauh lebih menderita dari kita, tetapi mereka menjalani hidupnya tanpa sungut-sungut dan mampu berbahagia di tengah kekurangan dan penderitaan. Kita orang Kristen harus mampu melihat kebaikan dalam penderitaan. Jika dalam hidup kita mengandalkan Allah, pasti tidak akan banyak mengeluh dan mengumbar penderitaan kita kepada orang lain. Karena kita mengandalkan kekuatan kita manusia, maka kita berpikir bagaimana hari esok, apa yang mau kami makan, apa uang sekolah anak, kesehatan juga mengancam. Lalu masalah memang sering kali kita kurang beriman dan gugup menjalani hidup. Apalagi kita berpikir, aku tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga semua waktu yang kita miliki kita proses untuk mencari rezeki, sehingga semua ketakutan kita itu bisa tersapu. Padahal ketika kita stres dan terlalu porsir bekerja, masalah tidak teratasi, tetapi muncul masalah yang baru, yakni emosi yang labil dan penyakit. Semuanya kita lupakan. Tuhan, gereja, keluarga. Untuk sekedar menyapa tetangga, kadang kita tidak sempat. Hidup kendatipun berat, tetapi jika kita menjalani dengan pengharapan, percaya, kerja keras, dan bahagia, kita akan lebih mudah menjalaninya. Semoga renungan ini berguna untuk kita semua. Semoga pace e bene.